Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Asy'ari Attah, Mustasyar NU Yogyakarta, yang sama-sama kita muliakan Rais Syuriah PWNU Yogyakarta dan segenap pengurus NU yang hadir tingkat provinsi, kabupaten, syuriatan, watanfidiyatan, wabanoman, walajnatan, yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Al-Maghfurlah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Profesor Dr. Tolhah Mansur dan ibunya Hajjah Umroh Mahfudhah yang mengundang saya ini. Wabil khusus Menteri Perhubungannya, karena sekarang sedang pakai celana saya panggil Ning, kalau pakai rok saya panggil Bunyai, Ning Rosa. Saya kemarin waktu di Cina bareng itu kalau beliau pakai celana saya panggil Ning. Kalau pakai baju gamis Bunyai. Alhamdulillah rawuh di sini Bunyai Malik Madani. Beliau guru saya. Saat saya tahun 2010 ketua Lembaga Bahsul Masail, Romo Kiai Malik Madani adalah Khatib Am PBNU. Juga para bunyai, para kiai yang hadir, insya Allah semoga semuanya hadirin wal hadirat dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Hadir bersama kita tentunya Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta, Dr. HK hampir Kiai, Dr. HK Ahmad Bahij, hampir Kiai, ya, yang juga pengurus Lembaga Wakaf PBNU. Malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir soan di pesantrennya Romo Kiai Haji Profesor Dr. Tolhah Mansur. Nama pondoknya Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam. Kalau tadi Pak Kiai Bahij cerita tentang Prof. Tolhah dari bukunya, saya pertama kali mendengar nama Kiai Tolhah tahun 84 saat ayah saya kembali dari Muktamar NU di Situbondo. Tokoh-tokohnya ayah saya cerita, waktu itu ayah saya ngajar sorogan kitab Bajuri. Kiai-kiai muda itu ngaji Bajuri sama ayah saya biasanya di pangku, umur saya 7 tahun.
Umur saya 7 tahun tadi saya nguping cerita ini ada Gus Dur, ada orang hebat Ki Ahmad Siddiq, kata ayah saya ada orang hebat namanya Ki Tolhah Mansur menjelaskan asas tunggal Pancasila waktu itu. Bedanya asas sama dasar itu apa? Tapi waktu itu saya belum ngerti. Mulai mengerti lagi nama beliau saat saya mesantren di Kajen. Guru saya namanya Kiai Mu'ad Thohir, sekarang Rais Syuriah PBNU, itu cerita. Ada orang yang kutu buku, katanya. Namanya Profesor Dr. Ketolhah Mansur. Jangankan di perpustakaan, di kereta saja baca buku. Salah satu makolahnya yang terkenal, makolahnya Ketolhah katanya, kata guru saya, orang bodoh adalah orang yang ketika punya buku dia pinjamkan pada orang lain, tapi lebih bodoh dari orang bodoh tadi adalah orang yang meminjam buku dari orang lain dia kembalikan. Nah, tadi saya cross check sama Mas Romi, itu betul tah makalahnya beliau? Betul katanya gitu. Sohih. Lah itulah saya mendengar beliau ini. Selanjutnya seiring umur saya bertambah menjadi ya katanya orang yang ikut organisasi lah, kiai aktivis gitu. Karena diajak sejak zaman guru saya Kiai Sahl Mahfud, saya semakin mengenal tokoh-tokoh semacam beliau. Singkat cerita, Kiai Tolhah ini umumnya kiai zaman dulu yang multidisiplin ilmu dan multi tasking gitu ya. Punya disiplin ilmu yang lengkap, di samping juga punya kemampuan yang banyak. Beliau itu ya kiai, ya aktivis, ya itu kan mahal sekali. Ada kiai yang hanya ngajar ngaji di pondok itu banyak. Kalau diajak aktif dinten NU beten purun Mbah Yai. Pun lah ulang mulang mawon, mucal mawon. Kalau diajak di NU ndak ngerti itu. Ya. Nanti kalau ada keputusan NU baru geger rame. Gitu. Ya. Karena tidak mengikuti. Kotanya kok NU sekarang akan menghapus katanya istilah kafir. Nggak ada lagi katanya kafir. Kul ya ayyuhal kafirun mau diganti jadi kul ya ayyuhal non muslim. Gara-gara keputusan Munas NU di Banjar yang memutuskan dalam konteks fikih kewargaan, NU menganggap tidak ada istilah non muslim. Maaf, tidak ada istilah apa? Kafir. Nah, ya maklum karena yang bersangkutan ini barangkali tidak pernah kumpul-kumpul itu. Sama kayak kiai-kiai di kampung yang tidak pernah kumpul sama katakanlah pegawai-pegawai Kemenak atau juga aktivis-aktivis kampus, itu membaca peraturan pemerintah tentang undang-undang perkawinan itu, pembatasan usia pernikahan itu. Itu kan KUA sering diomelin Pak Kepala. Wis nggak batasan-batasan barang kawin umur 19 itu dasarnya opo? Wong Siti Aisyah nikah sama Kanjeng Nabi umurnya berapa? 7 tahun. Baru kemudian wabana alaiha baru dicampuri umur 9 tahun. Ya wadakhala biha gitu. Ya. Ya. Karena sebelum 9 tahun masih mamnu dukhul. Nah ini kiai-kiai begini. Lah untung ada kayak Kiai Tolhah Mansur. Nah, saya baca, Masya Allah luar biasa. Zaman itu NU yang seperti beliau jarang. Nah, yang lebih mengagumkan tadi kalau kita dengarkan itu, apa yang disampaikan oleh Ning Rosa tentang manakib beliau, istri beliau, sampai putra-putra putri beliau. Masya Allah, Masya Allah. Saya kok jadi teringat ceritanya Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu punya anak 19. Tadi itu saya delalah pas di hotel istirahat itu ndres saya. Ndres surat An-Naml itu. Pas sampai situ saya diem. Oh kok ada kemiripan. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير wa utina min kulli syai'. Nah, ila akhiril ayah, dari ayat 15 sampai 19 seingat saya. Ketika saya baca ayat ini lalu saya lihat tafsirnya. Ini cerita ada orang tua dan anak-anaknya yang dikasih anugerah Allah sama. Apa itu? Ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilmah. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman dikasih anugerah Allah ilmu. Sebenarnya anugerah Allah pada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman bukan hanya ilmu. Karena pada ayat-ayat berikutnya menunjukkan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu dikasih anugerah Allah juga pernah menjadi raja. Ya kalau di sini ketua umum P3 lah gitu. Lu ketua umum P3 itu raja, Pak. Kowe kate dadi apa? Ayo. Itu kan raja. Sahih amla. Lagi. Tapi kenapa yang disebut Allah dulu kok ilma? Bukan yang lain-lainnya, bukan al-mulka, bukan bisa ngomong, mantiqat tair. Bahkan punya, Masya Allah, kemampuan-kemampuan hebat yang lain, bisa mengkonsolidasi jin, manusia, binatang. Itu Nabi Sulaiman kan gitu. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Kenapa yang disebut dulu ilmu? Di sini kata para ahli tafsir menunjukkan bahwa yang namanya anugerah Allah, yang namanya ilmu adalah anugerah paling mulia karena disebut lebih dahulu daripada anugerah-anugerah yang lain. Orang bisa jadi kepala kanwil, Pak Bahij, itu nek ora ono ilmune ora iso. Betul apa tidak? Lah iya. Lah beliau ini doktornya tenanan, kalau saya kan doktor honor kaos. Humoris kausa itu. Nah, ternyata itu. Apa itu? Lah itu ternyata. Ayat ini kata para ahli tafsir, para ulama tafsir diantaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munirnya, disebutkan dalam ayat ini anugerah Allah kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ilmu, padahal berikutnya disebut ada anugerah-anugerah yang lain, menunjukkan bahwa anugerah yang paling tinggi itu ilmu. Makanya punya anak pinter itu katanya anugerah paling tinggi. Dalam sebuah syair seorang ulama mengatakan, ni'mal ilahi 'alal ibadi kathiratun ajalluhunna najabatul auladi. Ni'mal ilahi, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah 'alal ibadi kepada makhluknya kathiratun itu banyak. Ajalluhunna yang paling agung, ada yang baca ajalluha najabatul auladi, ketika Allah menganugerahkan kita kok punya anak cerdas, Masya Allah. Ora pati ganteng, ora pati ayu, nek cerdas iku tetep ketok ayu ketok ganteng, Pak. Punya anak kok cakep, kok ayu tapi bodoh, iku udah dikata elek gitu. Hula-hulu, apa hula-hulu itu ya? Kata orang Jawa itu. Plonga, plongo. Lho kok ora gelem karo kuwi wayu, ya ayu tapi plonga-plongo. Ora iso apa? Apa? Lho kok ora gelem karo iku wonge ganteng. Lah ora ganteng tapi wonge plonga, plongo. Saudara-saudara, Masya Allah, ternyata anugerah ilmu itu luar biasa.
Lah ini Al-Maghfurlah Profesor Dr. Tolhah Mansur ini luar biasa. Saya tahu putra beliau yang pertama yang wafat. Ya, Al-Maghfurlah, kita dulu memanggilnya Mas Fajrul Falah. Saya pernah ikut lomba bahasa Arab dulu. Tahun 94 apa ya? Pas 95 ke Jogja. Di UGM dikirim sama madrasah saya Matolek sana. Ya. Lalu istirahat di dalamnya Mbah Sahal di belakang Hotel Ambarukmo. Saya nggak tahu Mbah Sahal kalau ke Jogja itu di situ di belakang Hotel Ambarukmo. Di situ ada Kang Marwan Ja'far. Lah di situ saya ketemu Mas Fajrul Falah sebagai aktivis juniornya Mas Marwan, saya di situ. Wah, saya lalu lihat-lihat siapa ini. Wah, ini orang pinter ini, ahli tata negara. Ya Allah. Lah, ketemu orang pinter. Ternyata memang atasnya pinter, bapaknya pinter, ibunya pinter. Lah, tidak bohong. Kalau kata peribahasa Arab, ma fil aba fil abna. Kacang orang ninggal, lanjaran. Apa yang ada pada orang tua, nurun ke anak. Nah, dalam bab ini. Cuma apakah semua yang ada pada orang tua itu nurun? Lah ini yang perlu kita tes nanti. Karena memang sesungguhnya al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun itu bisa bermakna ilmu itu cahaya. Atau al-ilmu nurun, ilmu itu menurun kepada anak. Atau al-ilmu nurun, maknanya ilmu itu tambah lama nurun kualitasnya. Gitu. Saya perlu tes. Prof. Tolhah itu kan ya ahli tata negara, tapi baca kitabnya top. Saya belum pernah dengar Mas Romi itu jelasin kitab, itu belum tahu. Lah iya. Makanya saya membayangkan itu. Katanya di Kolombo itu Tolhah itu dulu ngajarin kitab-kitab dosen-dosen UIN, mahasiswa UIN, betul itu? Nah, iya. Lalu bikin pondok ini. Saya membayangkan itu beliau hadir malam hari ini kan katanya inna arwahal amwat ya. Sesungguhnya rohnya orang yang sudah meninggal itu kan masih berhubung Pak dengan orang yang masih hidup. Terutama ketika sedang didoakan. Dulu saya percaya ini. Mbah Yai Tolhah ini rohnya rawuh, tahu melihat paling tidak melihat. Bu Nyai Mahfudzoh ini melihat, ya Allah aku dikholi anak cucuku. Senang aku, ya Allah iku Kiai Asy'ari Abtah iku muridku. Kan begitu kata Mbah Yai Tolhah. Itu murid-murid saya itu, murid-murid saya. Ya. Nah, kemudian beliau bersyair, ini bayangan saya bersyair beliau, bersyair. Kata Mbah Yai Tolhah Mansur ini. Ya. Amutu wa yabqa kullu mabtada'tuhu wa fajrul falahi yalhaqu bi wa ummiyah. Amutu wa yabqa kullu mabtada'tuhu. Aku sudah mati, kata Kiai Tolhah. Wa yabqa kullu mabtada'tuhu, tapi apa yang aku mulai di Kolombo, kemudian sekarang lanjut jadi pesantren As-Sunni Darussalam, berlanjut. Wa yabqa, dan eksis kullu mabtada'tuhu, semua yang aku mulai. Alhamdulillah pengajian tetap melaku, sing mulang Kiai Fatah. Sayangnya kok mantuku ora anakku. Kapok sampai aku udah gak. Ya Allah. Wa fajrul falahi yalhaqu bi wa ummiyah. Dan Fajrul Falah ini sudah menyusul saya dan ibunya. Kata Mbah Tolhah, Ini bayangan saya ini. Lo syair itu kan harus penuh inspirasi toh gitu ya.
ngarang imajinasi kan gitu. Ya, pakai isti'arah, pakai majas itu kan syair gitu. Lalu beliau mengatakan, "Fa laita abna'i nasiban wa fikratan." Duhai anak-anakku, baik anak nasab maupun anak dalam pemikiran dan ilmu, kata beliau, da'ali furada alaniyah. Semoga anak-anakku, baik anak nasabku, nasiban wa fikratan, dan anak-anak didikku mau mendoakanku, kata beliau, furada alaniyah, baik ketika mereka sedang sendiri-sendiri maupun ketika mereka sedang kumpul seperti acara haul ini. Allahumma amin. Nah ya, saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kenapa kalau ada orang suka bertanya, orang NU itu kok paling senang bikin haul ya? Haul di Betawi ada satu daerah namanya Basmol, tempat guru saya ahli hadis. Itu beliau mentahqiq dan mentakhrij kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar. Allamah fil hadis. Saya lihat ada orang alim hadis itu ya guru saya ini. Ya muridnya Syekh Yasin, kuliah di Madinah. Sekitar 15 tahun lalu kalau saya muskil hadis, saya telepon satu kalimat itu, zaman itu belum ada Mbah Google ini. Kalau sekarang kan Mbah Google, seret. Dulu belum ada. Ketika saya muskil, saya telepon kiai, saya ketemu hadis dalam bab walimah, bab nikah, bab apa dalam Sahih Bukhari, saya nggak ngerti maknanya. Kalau kitab fikih, saya tinggal kembali pada kitab Tahdzibil Asma' wal Lughat. Misalnya kalau kitab fikih Syafi'i, Imam Nawawi itu kan menulis kitab Tahdzibil Asma' wal Lughat, menjelaskan kata-kata yang rumit dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, baik dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kitab Minhajut Talibin, kitab Raudhatut Talibin dan lain-lain. Tapi kitab hadis ini saya tidak punya. Guru saya ini kalau saya tanya, Pak Yesya Asyari, langsung jawab, oh itu kalimat itu maknanya ini. Dhisik wong Madinah ku ngene. Saya mikir, Masya Allah, alim tenan ini. Langsung jawab. Dan ngajinya itu khatam, kalau Bukhari, kalau Muslim menjelaskan ini hadis mauquf, dari ini diterima, dari ini tidak. Sa'id bin Musayyab diterima karena begini-begini, saking alimnya. Sekarang orang ngejar sanad Bukhari, Muslim itu ngaji hanya setengah bulan. Kemana? Ke Tebuireng. Kemarin itu cuma setengah bulan baca ngebut, ya. Baca ngebut. Ya pasti beda sama yang alim hadis. Nah, di kampung beliau ini guru saya itu, di kampung Betawi namanya Basmol, tiap minggu itu ada hall. Tiap minggu. Ini hall ini hallnya jadi walaupun orang biasa di hall, Pak. Ini hall, ini 40 hari ini hall gitu. Sampai kemudian kita orang Betawi ngomong, di kampung ente hall terus ya? Iya, di kampung dia, jangan orang kucing mati aja di hallin gitu. Kata orang Betawi begitu. Ini pakai bahasa Betawi saya dikit. Allahu Akbar. Kenapa kok orang kita ini senang bikin acara hall? Ya. Karena kalau kita perhatikan kiai-kiai kita, ketika acara hall itu pasti isinya dongeng, Pak. Isinya cerita, paling tidak dibacakan manakib sejarah hidup orang yang diholi. Seperti tadi Ning Rosa membacakan sejarah hidupnya Keitol Hah Mansur yang asalnya orang Malang, Madura, kan ngerti nggih? Madura niku, beliau itu nggih. Tretan Tipik niku. Nggih. Tretan Tipik niku. Orang Madura beliau itu, Pak. Sampai ke sini, sampai jadi orang alim, ini jarang, Pak. Orang Madura yang sampai doktor itu jarang. Ya makanya Kiai Malik Madani itu termasuk yang jarang, minal qalil itu. Enggak jarang, Masya Allah. Dan juga beliau aktivis. Ketemu dengan Bunyai Umrah Mahfudah. Nah, ini ternyata
Kalau kita lihat dalam NU, kita selalu bikin acara haul, dan setiap acara haul dibacakan manaqib daripada yang diholi. Ini ternyata acara haul ini ittibaan, mengikuti dengan uslub yang dipakai oleh Al-Quran. Wong Al-Quran itu kalau kita lihat lebih dari sepertiga isi Al-Quran itu semuanya tentang cerita, kisah-kisah. Wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, wa ila 'adin akhahum huda, dan terus semua isinya cerita. Quran itu isinya cerita. Ternyata uslub cerita, cara bercerita itu lebih mudah untuk bisa diterima, merubah perilaku masyarakat daripada uslub cara yang digunakan uslub perintah. Ya mirip orang Jawa dulu pakai wayang nih. Lu wayang itu isinya cerita. Tapi semua isinya itu kan Masya Allah tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Mana yang bagus kita ikuti, mana yang jelek kita tinggalkan. Nah itulah yang namanya haul. Haul dalam NU sesungguhnya kita tinggal melanjutkan. Kebetulan karena kita ini hadir pada haulnya seorang aktivis dan ilmuwan, maka yang kita ikuti dari beliau-beliau adalah pemikirannya. Kalau kita hadir acara haul kiai-kiai yang bangsa, ulama-ulama sepuh, ahli-ahli tasawuf, biasanya yang diceritakan tuh banyak sifat-sifatnya. Bagaimana zuhudnya, bagaimana waraknya, itu kalau biasanya hol-hol di ulama-ulama. Saya pernah hadir acara hol Kiai Jakarta, namanya Guru Hadi. Nah ini sebagai perbandingan, mungkin kalau bapak-bapak sering dengar cerita-cerita masyayikh Jogja kan sering. Sekarang saya sekali-kali cerita masyayikh Jakarta, ya supaya ada tambahan. Wah ini ceritanya Mbah Halim Maksum saya sering dengar, Mbah Munawir sering dengar. Lah di Jakarta itu ada kiai yang Masya Allah kalau bicara tentang kecintaannya pada ilmu luar biasa. Tadi kita dengarkan bagaimana Kiai Tolhah Mansur anak-anaknya dididik menjadi ilmuwan, sampai nonton dunia dalam berita itu wajib semua. Berhenti semua nonton. Nah dulu ada namanya Guru Hadi, Pak. Orang Betawi kalau memanggil kiai niku kalau enggak guru, muallim, guru, muallim. Cuma dua. Baru belakangan ikut kiai itu, istilah sebutan kiai. Tapi kalau orang Betawi lama yang saya tahu memanggil kiai itu atau kiai itu dipanggilnya guru atau apa? Muallim. Makanya Guru Hadi yang saya hadir haul itu dibacakan itu manakibnya seperti tadi Ning Rosa menjelaskan, saya terhenyak. Bagaimana Masya Allah kecintaannya sama ilmu, beliau itu Pak, kalau sudah rutin ngaji kitab, tidak bisa berhenti walaupun sedang punya acara hajat menikahkan anaknya. Masya Allah. Ini menikahkan anaknya ba'da Jumat. Beliau biasa pagi duha Jumat baca kitab Bukhari, dari rumahnya ngaji ke Kuitang. Rumah beliau di Rawamangun, Guru Hadi itu, belakang kantor Bea Cukai pusat itu. Dirjen Bea Cukai, itu beliau ngaji Pak. Padahal ba'da Jumat niku mau menikahkan putrinya di rumah. Pagi niku ngaos nih loh, ngaji kitab Bukhari. Gurunya Habib Ali nanya, Hadi, lu bukannya ente nanti habis Jumat mau menikahkan anak putri ente, ane diundang mau datang ke rumah ente, pakai bahasa Betawi. Iya, Beb. Lu kenapa ente masih ngaji?
ya kan nanti nikahnya kan ba'da Jumat. Sekarang ngaji jalan aja. Allahu Akbar. Ada tiang zaman saat ini mau menikahkan putrinya, seminggu pun libur nih ngawas. Seminggu libur, aku repot. Itu bagaimana kecintaannya sama ilmu orang. Yang lebih hebat lagi, waraknya terhadap sesuatu yang beliau tidak yakini halal, waduh luar biasa. Kata muridnya cerita ini pada saat membacakan manaqib. Saudara-saudara, di antara sifat terpuji guru kita, Guru Hadi, saya sebagai murid yang mengikuti beliau sepanjang hidupnya tidak pernah makan daging sapi, daging ayam, daging kambing, kecuali disembelih sendiri di rumah. Kalau diundang acara gitu keluar, itu kalau lewat misalnya mau acara hajatan itu, ini ada makanan itu kan ada daging, rendang, bistik, ayam semur, gitu nggih. Kemudian gulai kambing, lewat itu. Yang diambil itu paling ya sambal goreng kentang, kerupuk. Kan acara hajatan enggak ada tempe kan enggak ada tuh. Lewat semua. Waktu ditanya, guru enggak doyan daging sapi? Doyan. Enggak doyan daging kambing? Doyan. Enggak doyan daging ayam? Doyan. Loh, kenapa kok guru enggak ngambil? Ane makan daging sapi, ane makan daging kambing, ane makan daging ayam. Kalau yang nyembelih si Mamat, ane lihat. Kalau yang sembelihan di luar sana enggak tahu siapa yang nyembelih, ane enggak. Sebab ane dengar sapi di Pulau Gadung di Cakung itu sebelum disembelih dikamplengin dulu. Ada pemingsanan itu loh. Istilahnya dikamplengin dulu, dipingsankan dulu. Ane enggak mau dah. Begitu juga tukang potong ayam di pasar, ane ragu siapa yang motong. Ane dengar katanya tuh yang tukang motong belum jelas-jelas terpotong ininya, darahnya belum habis. Kadang-kadang udah main dicelupin di air panas. Yang motong kagak sholat, kalau kencing kagak cebok, cuman minggir ke tembok disentil 3 kali, til udah. Allahu Akbar. Saya dengar itu subhanallah. Kalau pada tanglet jenengan zaman saat niki lho. Tiang warok ngaten niki saya wonten apa mboten? Diundang niku lho acara ana daging ayam, daging kambing, daging sapi. Terus ana ndok, kira-kira yang diambil niku yang mana? Semuanya. Wah, lho kabeh malahan. Lah itu. Lah iya. Ini pelajarannya adalah Masya Allah kehati-hatian ulama dulu. Makanya ulama-ulama dulu itu Masya Allah ilmunya rasikh, nancep Pak. Tidak hanya pada beliau tapi juga terhadap murid-muridnya. Saya percaya betul kalau ada seorang anak yang cerdas, seorang murid yang cerdas, itu tidak semata-mata karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah pada anak itu, pada murid itu kecerdasan, tapi saya percaya di sana ada unsur kewaraan guru-gurunya, ayahnya yang bersih hatinya, bersih dalam hal dia mengkonsumsi apapun sehingga membuat anak-anaknya cerdas, murid-muridnya cerdas. Wong kula nggih mikir yen. Kula niku Mbah Yai Asy'ari ngaos kitab Salalimul Fudhala. Guru saya itu sahabatnya Ki Sahal Mahfud. Namanya Kiai Mahfud. Kalau ngajar kitab Salalimul Fudhala, satu kelas niku merem sedanten ya. Ngantuk. Soalnya beliau ngajarnya lurus tanpa retorika. Kalau saya ini kan masih pakai retorika namanya.
enggak menarik blas. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula. Terus lurus. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa syarru kulli habaila. Sehingga si merem kabeh. Lho tapi niku kula setunggal kelas 30. Dua kelas 60. Saya tuh satu angkatan sekitar hampir 60. Saya hitung yang masih ada sekarang sekitar 50, Pak. Dari 50 itu, satu kelas saya itu 40 itu jadi kiai semua. 40 jadi kiai. Jadi kiai semua. Ya walaupun kiainya tingkat ranting. Kiai sih penting. Ada yang jadi KUA juga teman-teman saya. Itu hampir kiai lah akal. Nah kita ini kalau lagi kumpul satu angkatan, jangan-jangan ya, guru-guru kita ini kalau ngajar ya perasaan ya lurus, kita malah pada ngantuk gitu. Kok iso pinter kuwi ceritane, nemboh gitu katanya. Loh, ketika saya membaca sejarah kitab-kitab para ulama yang dijelaskan, ternyata dari guru-guru yang bersih itulah lahir murid-murid yang cerdas-cerdas. Makanya dulu ayah saya ketika mondokkan saya itu, saya tanya, ayah saya itu bukan alumni Hajen, tapi saya sekeluarga mondok di Hajen semua. Saya nggak perlu sebut ya dari mana ayah saya. Ayah saya itu mantep, begitu ngelihat haliah perilaku kiai. Hajen zaman saya mondok itu yang terkenal Mbah Abdullah Salam, Masya Allah. Yang zaman saya itu Mbah Abdullah Salam. Selain Kiai Sahal Mahfud, Kiai Abdullah Salam. Mungkin nyari kiai seperti Kiai Abdullah Salam ini udah mulai sedikit sekarang. Nah iya, kiai zaman sekarang itu kan paling seneng kalau lebaran badan atau sowan atau pengajian wong do ngamplopi. Kan begitu kan? Loh, kula niku Gus Romi, kalau diundang pengajian paling seneng ke Madura saya. Serius, di Madura Bu Nyai. Istri saya juga kalau diundang ke Madura biasanya ikut. Kata istri saya, aku melok bah, ngono. Siji yo kanggo ngawasi sampean bahaya Madura gitu. Kedua, istri saya itu ikut senang. Ngisi di Kiai Mudassir Pamekasan. Nah, Kiai Mudassir Pamekasan. Panyeban. Lah kalau saya kiainya menceramah, itu salaman antri Pak, orang Madura. Masya Allah. Semua orang Madura kalau salaman sama kiai, ngamplopi. Salaman tempel Pak. Salamannya fasih Pak. Jadi kalau tadi kan Pak Kanwil hanya salamnya yang fasih. Dengan saya salamannya belum fasih gitu. Kalah sama orang Madura Pak. Kalau orang Madura itu salamannya fasih. Santri-santri, waduh salaman. Lalu orang Madura itu karena sudah hafal tradisi sana, ada yang dampingi saya. Bawa kardus. Kiai taruh sini Kiai. Oh iya, taruh sini. Istri saya itu sama santri-santri perempuannya sama Bu Nyai Mudassir, salaman juga semua. Sini Bu Nyai masukin. Masya Allah. Kula hitung niku, itu lebih banyak dari amplop yang dikasihkan panitia. Tapi rahasia aja ngomong-ngomong ini Pak. Madura itu Pak. Ya Allah, asli. Ya Allah, orang Madura. Jadi kalau di surga itu mayoritas orang Madura, saya percaya Pak. Madura itu mayoritas, Masya Allah. Saudara-saudara, Kiai Abdullah Salam justru kebalikannya. Kalau kiai seneng diamplopi, Mbah Abdullah Salam mboten purun. Jadi kalau ada orang sowan ngamplopi Mbah Abdullah Salam, beliau senyum. Iki apa? Niki Mbah kula badhe sedekah. Loh aku mak sedekahi, masamu aku kere po. Ya Allah. Ini bahasa Jawa saya bener itu. Loh kamu kok mau sedekah sama saya apa kamu pikir melarat gitu? Wah bingung. Mboten Mbah. Hadiah Mbah. Oh ya. Hadiah, maksudnya apa? Kalau badhe hadiah niki nembe panen. Ya. Begitu dia bilang hadiah, Mbah Abdullah Salam senyum.
Ya, ngerti aku. Tak tompo ya. Tapi aku takok we. Nang kampungmu ada apa tidak madrasah yang sedang dibangun? Di kampungmu ada apa tidak masjid yang sedang dibangun? Di kampungmu ada apa tidak anak-anak yatim atau orang-orang susah, fakir miskin, janda yang susah-susah itu? Pasti dia bilang ada. Begitu bilang ada, kue tak tompo untuk ganjaran kue. Nah, saya kita titip no, tolong wehno nang masjidmu, tolong berikan ke madrasahmu, tolong berikan kepada anak-anak yang membutuhkan itu. Ben aku ya untuk ganjaran. Makanya orang segen sekali. Begitu tahu semacam ini, ayah saya kesengsem. Wis kowe mondok kono kabeh. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah. Ini saya percaya kalau saya katanya sekarang kok seperti ini ya bukan hebatnya saya. Hebatnya ayah saya, hebatnya guru-guru saya. Maka pelajaran yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada acara haul pada malam hari ini kepada putra-putri daripada Al-Maghfurlah Baqi Tolhah Mansur, ya kita perlu menceritakan manaqib itu. Supaya tadi seperti Ning Rosa katakan ini pelajaran ya kanggo pelajaran, betul. Tapi pertanyaannya kalau Al-Maghfurlah Baqi Tolhah Mansur dan ibunya Umrah Mahfudhah telah sukses melahirkan putra, putri, mantu, cucu yang hebat-hebat, pertanyaannya kita sebagai anak-anaknya bisa apa tidak nanti punya anak, punya murid hebat seperti ayah-ayah kita. Ketika pertanyaan ini dipertanyakan pada diri saya, membandingkan ayah saya yang melahirkan anak-anaknya, alhamdulillah bapak saya itu sedo niku Mbah Yai wafat itu Rais Syuriah PCNU. Jadi kalau niki NU asli. Karena ayah saya wafat itu Rais Syuriah. Nah, makanya kalau bisa Rais Syuriah itu ya jangan diganti sampai mati gitu loh. Itu kebanggaan anak-anaknya itu soalnya. Serius. Pokoknya pengurus NU itu jangan diganti sampai mati, Pak. Nah, itu kebanggaan anak-anaknya. Abahku sedo Rais Syuriah itu bangga lah. Alhamdulillah. Apakah muslimat mau sampai begitu Pak Ketua? Betul nggih? Nggih. Lah, ini paling tidak itu buat cerita. Nah, saya kalau kemudian membandingkan ayah saya dan diri saya, kula niku nangis, ya Allah. Apa saya bisa membuat anak-anak saya seperti ayah saya, membuat saya dan adik-adik saya. Lah ternyata ini unsurnya adalah orang tua dan guru. Karenanya guru itu penting. Guru itu bagi muridnya adalah al-walidul ma'nawi, ayah biologis. Sebagaimana guru menganggap murid adalah al-waladul ma'nawi, sebagai anak pemikiran atau anak ideologi, maaf salah. Nah, biasanya seorang murid itu mencontoh gurunya. Kawula niki ten Hajen dulu dan sampai sekarang kalau ada alumni Hajen, maaf perilakunya rodok miring-miring, itu di Hajen itu kalau kita ketemu, liku alumni Hajen toh. Lho dhisik Mbah Sahal ora ngono kok. Mbah Dullah ora ngono kok. Lho kok kayak muridnya kok pecicilan ngono. Allahu Akbar. Kita paling takut itu kalau kemudian diomongi begitu. Lu itu putrane anu dah. Lu itu putrinya anu dah. Lu dhisik kok abahnya, kakeknya ndak begitu. Kenapa kok sekarang anaknya begitu? Allahu Akbar. Inilah yang paling membuat kita sedih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Al-Maghfurlah Baqi Tolhah Mansur. Ya, janganlah kita tanya bagaimana pemikiran beliau, kealiman beliau, keaktifan beliau dalam organisasi NU ya. Ya, pertanyaannya pada malam hari ini yang paling mendasar adalah apakah kita yang hadir ini semua bisa
mengikuti beliau-beliau ini. Ya Allah, NU niki berkahi. Tapi saya percaya NU ini juga malati, Pak. Kalau kita itu di NU insya Allah khidmahnya lurus. Ya insya Allah kita berkah buat diri kita dan buat anak-anak cucu kita. Saya percaya Al-Maghfurlah Ketolhah Mansur, ibunya Umrah Mahfudah. Dari mulai beliau mendirikan IPNU, IPPNU, khidmahnya luar biasa. Sampai beliau wafat, Ketolhah Mansur adalah Rois Syuriah PBNU. Masya Allah. Makanya putranya masih bangga. Ayah saya Rois Syuriah PBNU. Nah, itulah. Nah, beliau terlihat berkahnya ketika khidmah di Nahdlatul Ulama dari putra-putrinya yang insya Allah saya percaya putra-putri beliau ini jadi orang semacam ini karena amal soleh ayahnya, ibunya, yakni Ketolhah Mansur dan Bunyai Umrah Mahfudah. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, al-amalus salih yanfa'udz dzurriyyah, amal saleh yang dilakukan seorang tua atau orang tua, ayah maupun ibu, termasuk kakek, yanfa'udz dzurriyyah, akan bermanfaat bagi anak cucunya. Apalagi beliau ini adalah buyut daripada Mbah Wahab Hasbullah, ya. Mbah Wahab Hasbullah. Semoga manfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.